Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi perpindahan kalor. Seperti yang kalian ketahui kemarin bahwa kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, sedikit ilustrasi apa itu perpindahan kalor. Jadi apabila ada sebuah benda panas yang disentuhkan dengan benda lain yang lebih dingin, maka tak lama kemudian suhu benda panas akan turun dan suhu benda dingin akan naik. Contohnya kalau kalian membuat es teh, jadi kalau ada air panas kamu masukkan es, maka esnya akan mencair, kemudian suhu dari teh dari panas akan menjadi dingin. Nah, hal ini terjadi karena benda yang panas memberikan energinya ke benda yang dingin. Energi yang berpindah itu disebut dengan kalor. Dengan demikian, dapat kita definisikan bahwa kalor merupakan energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Jadi harus ada interaksi antara dua benda yang saling memindahkan kalor itu. Nah, ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu yang pertama adalah konduksi. Ini nanti adalah perpindahan kalor melalui zat padat. Yang kedua adalah konveksi atau aliran. Ini perpindahan kalor melalui fluida. Fluida di sini bisa gas atau zat cair. Yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Jadi perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Kompetensi yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah ini. Siswa dapat menganalisis perpindahan kalor dengan cara konduksi, dengan cara konveksi, dan cara radiasi. Kita bahas dulu yang konduksi. Gambar aliran panasnya seperti ini. Jadi semisalkan ini kalian memanaskan sendok. Kalian bisa praktek nanti sendiri. Tidak harus, tetapi kalau pengen tahu bisa. Jadi ketika ujung dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi, kalor akan mengalir ke ujung satunya yang suhunya lebih rendah. Jadi kalau kamu memanaskan sebuah sendok di atas api, maka tidak serta-merta langsung semua ujung itu terasa panas, tetapi akan mulai dari yang awal yang kena api akan menjalar ke ujung yang kalian sentuh. Nah, di sini konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor dari bagian benda yang panas ke bagian benda yang dingin akibat adanya selisih suhu tanpa disertai perpindahan partikel zat. Konduksi terjadi pada zat padat, jadi tidak ada perpindahan partikel zatnya. Nah, kita bayangkan begini, ilustrasinya seperti ini. Pemanasan pada suatu ujung menyebabkan partikel-partikel pada ujung benda tersebut bergetar lebih cepat dan suhunya naik, atau energi kinetiknya bertambah. Nah, partikel-partikel yang energi kinetiknya lebih besar memberikan sebagian energi kinetiknya kepada partikel di sebelahnya melalui tumbukan antar partikel, sehingga energi kinetik partikel di sebelahnya menjadi lebih besar. Nah, ini dia akan bergerak lebih cepat menumbuk sebelahnya, kemudian sebelahnya ini akan bergerak lebih cepat menumbuk sebelahnya. Dengan cara itulah energi kalor berpindah. Jadi saya ulangi di sini ilustrasinya. Nah, ini dia dipanaskan akan bergerak lebih cepat. Nah, ini ya. Anggap aja mula-mula dia bergetarnya lambat atau cenderung diam, kemudian ketika dipanaskan dia akan bergetar numbuk sebelahnya. Dengan cara itulah partikel-partikel ini memberikan sebagian energi kinetiknya kepada partikel lainnya. Demikian seterusnya hingga kalor mencapai ujung yang tidak dipanasi gitu. Oke, kita lanjutkan. Apa saja pemanfaatan konduksi? Kita lihat kalian pasti di rumah ada panci yang di sini bisa dipanaskan, kemudian pegangannya diberi bahan isolator, bisa bahan dari sejenis fiber atau kayu. Tujuannya apa? Nah, konduksi ini bisa terhantar dengan baik pada konduktor, sedangkan dia tidak akan bisa terhantar dengan baik pada isolator. Konduktor di sini contohnya adalah logam. Sehingga ketika panci dipanasi, ujungnya diberi dengan isolator supaya tidak panas ketika megang. Seperti juga pada setrika. Setrika itu di bawah, logam di bawah yang dipanaskan itu adalah konduktor yang baik, dia akan menjadi panas. Tetapi atasnya diberi isolator sehingga ketika orang menyetrika tidak akan terasa panas karena ada isolator di situ. Nah, pemanfaatan konduksi berdasarkan kemampuan menghantarnya, benda dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu konduktor dan isolator.
Banyak sekali manfaat konduktor dan isolator dalam keseharian, diantaranya pada panci untuk masak dan pada setrika. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri di lingkungan kalian benda-benda yang merupakan konduktor dan isolator. Seperti juga untuk menggoreng, itu ada yang alat goreng itu ujungnya diberi kayu. Nah, itu supaya ketika kalian pegang untuk menggoreng tidak terasa panas. Nah, bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik disebut isolator, sedangkan yang bisa menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Nah, di sini, lalu bagaimana dengan laju konduksinya? Laju konduksi kalor atau kita sebut dengan delta Q per T yang melalui sebuah batang bergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah beda suhu antara kedua permukaan, jadi ujung satu dengan satunya. Makin besar beda suhu, makin besar perpindahan kalor. Yang kedua adalah ketebalan benda. Semakin tebal dinding, semakin pelan perpindahan kalor. Jadi dia akan lebih cepat memindahkan jika bendanya lebih tipis. Yang ketiga adalah luas permukaan. Luas permukaannya, semakin besar luas permukaan, semakin cepat perpindahan kalor. Nah, keempat, konduktivitas termal zat K, makin besar nilai K, makin cepat perpindahan kalornya. Atau kita bisa rumuskan delta Q per T sama dengan Ka T1 min T2 dibagi D. Ini adalah rumus laju konduksi kalor. Delta Q per T kita sebut juga dengan K. Bisa seperti itu nggih. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Jadi ini adalah perbedaan suhu dari dua sisi, kemudian tebalnya. Jadi kita lihat tebalnya, suhu satu dan lain, kemudian luas permukaannya. Kita lanjut. Contoh soal. Sumber utama pelepasan kalor dari rumah adalah melalui jendela. Kita bayangkan jendela. Berarti luasnya, hitung laju aliran kalor melalui kaca jendela dengan luas 2 kali 2 meter. Nah, luasnya adalah 4 meter persegi. Kita lihat luasnya 4 meter persegi. Tebalnya 4 mm, tebal itu D, 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Suhu permukaan dalam dan luar, berarti ini adalah T1 dan T2. T1 15 derajat Celcius, T2 14 derajat Celcius dengan K 0,8 watt per meter Kelvin. Nah, kita lihat di sini persamaannya. Delta Q per T sama dengan Ka T1 min T2 per D. Kita masukkan angkanya 0,8 kali 4, 15 kurangi 14 itu 1, dibagi 4 kali 10 min 3. Nah, 4 ini kita sederhanakan, 0,8, 10 min 3 naik menjadi 10 pangkat 3 dapat 800 watt. Nah, itu sekilas mengenai konduksi. Kita lanjutkan mengenai konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel zat. Konveksi terjadi pada fluida, zat cair, dan gas. Berdasarkan kejadiannya, konveksi dibedakan menjadi dua jenis. Kemarin kalau kalian memasakkan air di panci, kalian akan lihat air itu ada gelombang yang naik. Nah, ikut mengalir. Nah, itulah yang disebut dengan konveksi disertai perpindahan partikel zat. Beda dengan konduksi. Nah, konveksi alami yaitu aliran fluida yang terjadi akibat perbedaan massa jenis. Contohnya, arus konveksi asap pembakaran. Sistem ventilasi rumah, terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, arus konveksi asap pembakaran itu normalnya dia akan ke atas. Jadi akan bergerak ke atas kalau kamu bakar-bakar, kecuali ada angin ya, itu akan bergerak ke atas, itu adalah konveksi alami. Kemudian sistem ventilasi rumah. Jadi nanti saya jelaskan mengenai perbedaan massa jenis. Ventilasi rumah jendela itu dalamnya ditaruh di atas, bukan di bawah. Kenapa? Karena udara panas akan naik dan keluarnya lewat atas, begitu. Konveksi paksa, yaitu konveksi di mana fluida yang dipanaskan langsung diarahkan ke tujuannya oleh sebuah peniup atau blower atau pompa. Contohnya, sistem pendingin mobil atau AC, kemudian pengering rambut. Itu cobalah Anda perhatikan lingkungan sekitar Anda dan temukan contoh peristiwa konveksi lainnya. Nanti kamu cari ya. Nah, ini konveksi alami saya jelaskan kemarin ini yang kalian praktekkan. Apabila fluida dipanaskan, misalnya cairan di atas api, maka volume fluida akan bertambah. Volumenya akan bertambah. Kalian pasti akan melihat ada sedikit kenaikan dari volume air yang kalian panaskan. Karena kemudian massa jenisnya mengecil. Jadi kalau volume bertambah, massa jenis mengecil. Sesuai dengan prinsip Archimedes, fluida yang panas dan massa jenisnya kecil akan bergerak ke atas. Jadi kalau dia volumenya menjadi besar,
massa jenisnya akan mengecil dan dia akan bergerak ke atas. Pada saat fluida panas didorong ke atas, fluida dingin yang berada di sekelilingnya segera menggantikan tempatnya. Jadi yang tepat di api ini dia akan naik, sedangkan yang dingin akan turun ke bawah. Ya, itu yang kalian amati kemarin. Pada gilirannya, fluida dingin dipanasi dan didorong ke atas, maka akan terjadi aliran fluida secara terus-menerus. Aliran fluida yang membawa energi kalor disebut dengan konveksi. Secara umum, energi yang dipindahkan akibat gerakan sejumlah gas atau cairan dipindahkan secara konveksi. Nah, sekarang kita ke Rembang sebentar, ya. Pernahkah Anda berpikir mengapa nelayan tradisional berangkat melaut pada malam hari dan tidak siang hari? Tradisional itu berarti yang menggunakan layar. Nah, kenapa berangkatnya kok malam hari tidak siang hari? Nah, kita bayangkan begini. Yang namanya daratan adalah zat padat. Zat padat itu mudah menyerap panas dan mudah melepaskan panas. Sedangkan lautan adalah zat cair. Zat cair itu dia lama menyerap panas dan lama melepaskan panas. Ketika malam hari, suhu di daratan akan lebih cepat dingin daripada di lautan. Artinya, lautan lebih panas daripada daratan. Karena lautan lebih panas, udara di atas laut itu cenderung juga lebih panas. Nah, karena udara lebih panas di atas laut, udara di atas laut akan naik. Seperti kalau kalian bakar, kalian akan lihat bahwa udara panas akan bergerak naik, gitu ya. Dia akan bergerak naik. Karena udara di atas air laut bergerak naik, maka di sini ada kekosongan partikel gas akan diisi oleh udara yang lebih dingin dari daratan, sehingga angin yang terasa ketika malam hari adalah dari darat menuju laut. Nah, seperti ini siklus anginnya. Kita ulangi. Nah, nelayan berangkat berlayar pada malam hari karena memanfaatkan peristiwa angin darat. Pada malam hari, daratan lebih cepat dingin dari lautan. Pada saat udara panas ke permukaan laut naik ke atas, tempatnya diisi oleh udara dingin dari daratan. Maka terjadilah tiupan angin dari daratan ke lautan yang dimatikan dengan angin darat. Nah, kebalikannya, ketika siang hari, udara panas di daratan akan naik karena zat padat lebih cepat panas dari zat cair. Di sini kan lebih panas, udara di atas darat akan naik dan diisi oleh udara dingin dari laut. Ini yang disebut dengan angin laut. Sehingga pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan. Pada saat udara panas daratan naik ke atas, tempatnya diisi oleh udara dingin dari lautan. Maka terjadilah tiupan angin daratan, angin dari lautan ke daratan yang dinamakan dengan angin laut. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke darat. Nah, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi laju konveksi? Laju konveksi Q per T adalah sebanding dengan luas permukaan benda A yang bersentuhan dengan fluida dan beda suhu delta T di antara benda dan fluida. Secara matematis ditulis Q per T HA delta T. Dengan H adalah koefisien konveksi yang besarnya bergantung pada bentuk dan kedudukan permukaan yang bersentuhan dengan fluida. Contohnya seperti ini. Seseorang membuka bajunya dalam ruangan yang panas. Bila luas permukaan tubuh orang itu adalah 1,5 meter persegi, suhu permukaan kulitnya 33 derajat Celcius, jadi A-nya 1,5 meter persegi, suhu permukaan kulitnya 33 itu T1 dan suhu ruangan 29 derajat Celcius, berarti delta T-nya kita peroleh 33 kurangi 29, maka berapakah laju panas yang hilang melalui konveksi? Dengan H, koefisien konveksi adalah 7,1 watt meter pangkat min 2 K pangkat min 1. Nah, Q per T sama dengan HA delta T. Kita kalikan dapat 42,6 Joule. Ya, lanjut. Yang terakhir adalah radiasi. Bagaimana kalor berpindah secara radiasi? Tadi saya katakan bahwa dia tidak butuh zat perantara. Contohnya apa sih? Apakah kalor bisa berpindah tanpa zat perantara? Contohnya adalah matahari. Energi matahari dalam jumlah yang sangat besar sampai ke bumi dalam bentuk cahaya tampak, cahaya inframerah, ultra ungu, dan gelombang elektromagnetik. Perpindahan energi oleh gelombang elektromagnet dinamakan radiasi. Proses radiasi berbeda dengan konveksi dan konveksi. Radiasi tidak memerlukan zat perantara sebagai medium. Kenapa begitu? Karena radiasi ini yang dipancarkan adalah gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Nah, ini bisa merambat melalui ruang hampa dalam perjalanan menuju bumi.
Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan A dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu, T pangkat 4. Secara matematis dituliskan laju konduksi kalornya Q per T sama dengan tau AT pangkat 4. Nah, nilai ini adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter pangkat 2 K pangkat 4. Persamaan di atas hanya berlaku untuk benda hitam sempurna. Nah, untuk benda lainnya maka kita harus menambahkan E. E itu adalah emisivitas tergantung dari kepekatan atau warna dari bendanya. Sehingga diperoleh Q per T sama dengan E. Ini bisa kamu baca tau AT pangkat 4. Nah, kita bayangkan begini. Semisal ada benda hitam sempurna dengan benda putih mengkilap atau benda putih lah yang dipanasi matahari bersamaan, maka kalau benda hitam sempurna itu emisivitasnya tinggi, dia akan menyerap kalor lebih cepat dari benda putih. Nah, kita ulangi seperti ini, sehingga ketika dia dipanasi pada suhu yang sama, waktu yang sama, maka yang emisivitas tingginya atau benda hitam sempurna akan menyerap panas lebih cepat. Emisivitas adalah suatu ukuran seberapa besar pemancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna. Permukaan mengkilat memiliki nilai E yang lebih besar daripada permukaan kasar. Pemantul sempurna merupakan penyerap paling buruk, memiliki E sama dengan 0. Pemantul sempurna itu adalah benda mengkilap sempurna, dia emisivitasnya paling buruk atau E sama dengan 0. Dia susah menyerap dan susah memancarkan. Sedangkan penyerap sempurna merupakan pemancar sempurna. Benda hitam sempurna memiliki E sama dengan 1. Contoh dari soal radiasi adalah sebuah pelat baja dengan luas itu A 200 cm persegi, kita ubah ke meter persegi nggih, 2 kali 10 pangkat min 2, dipanaskan dalam sebuah tungku sampai suhunya mencapai 227 derajat Celcius. Perhatikan karena pada radiasi ini yang digunakan adalah suhu mutlak, bukan delta T, maka T harus diubah ke Kelvin. Nah, untuk mengubah ke Kelvin, T 227 ditambah dengan 273. Jadi 227 Celcius sama dengan 500 Kelvin. Jika pelat baja itu memiliki emisivitas E 0,9, berapa laju kalor radiasinya? Q per T sama dengan E tau AT pangkat 4. Nah, kita kalikan dapat 63,79. Nah, itu adalah materi konduksi, konveksi, radiasi. Saya berikan latihan 4 soal ya. Pilih salah satu jawaban dengan mengklik huruf A, B, C, D. Nah, nanti kalian akan mengerjakan form isi soal lagi. Peristiwa konduksi ditunjukkan oleh naiknya asap pembakaran. Naiknya asap pembakaran itu berarti ada partikel udara yang bergerak. Ini adalah konveksi. Perapian rumah yang digunakan pinstripnya adalah radiasi. Jadi api itu dilewatkan cerobong asap ke atas, itu manfaatnya tidak kita dapatkan. Dia akan dibuatkan cerobong asap, tetapi yang dimanfaatkan oleh yang punya rumah adalah panas ke samping. Nah, itu adalah radiasi. Pengering rambut itu konveksi paksa, menyetrika pakaian ini konduksi, efek rumah kaca ini nanti saya jelaskan yang lain ya. Nah, peristiwa konduksi ditunjukkan oleh peristiwa menyetrika baju. Nah, sudah saya jelaskan ini tadi. Nomor 2. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya 5 meter persegi itu A. Tebalnya 4 mm persegi itu D. Selisih suhu pada permukaan dalam dan luar kaca 6 itu delta T. Jika K 0,8 maka laju konduksi kalor adalah, nah ini saya langsung ambil yang benar saja, pembahasannya seperti ini. Jadi A5, D-nya 4, delta T. Nah, Q per T, KA, delta T per D. Nah, kita lihat persamaan ini. Nomor 3. Ini adalah untuk konveksi. Suhu kulit seseorang tanpa mengenakan pakaian 34 derajat Celcius. Jika seseorang yang luas permukaannya ini A, kemudian dalam ruang 24, berarti delta T-nya 34 kurangi 24, maka kalor yang dilepaskan orang itu melalui konveksi selama itu adalah T waktu, koefisien konveksinya H. Kalau yang ini yang ditanyakan bukan laju tapi kalornya. Nah, cara hitungnya begini. Kalau yang ditanya Q berarti T-nya dimasukkan. Jadi Q per T HA delta T, Q-nya maka T-nya pindah ruas, kita kalikan. Jadi kalau ditanya Q per T itu watt per joule per sekon atau watt, sedangkan kalau Q jadwalnya
J. Nah, ini yang terakhir adalah radiasi. Kalau radiasi, kalian harus menghitung suhu mutlak. Jadi kalau sebuah benda hitam bersuhu 727 harus ditambahkan 273 supaya jadi Kelvin. Luasnya ini 20 cm persegi, jadikan meter persegi. Sebagai benda hitam sempurna berarti E-nya 1 dan koefisien radiasinya atau taunya sebenarnya 5,67. Nah, ini pembahasannya seperti ini. Ya, Q, E, tau, AT pangkat 4 kita kalikan, jangan lupa untuk mengubah satuan. Ya, cukup sekian, terima kasih. Nanti latihannya ada di form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.